1903-03-117. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis obligasi. Di mana jenis-jenis obligasi ini terdapat 11 bagian. Yang pertama yaitu obligasi suku bunga tetap. Di mana obligasi suku bunga tetap biasanya memiliki kupon tertentu dan biaya tetap, terus dibayar secara berkala sepanjang berlakunya obligasi. Di mana kupon tersebut wajib juga diperhatikan karena berlaku terhadap besaran tetap ketika obligasi berlaku. Terus yang kedua, obligasi suku bunga pengembang. Di mana obligasi jenis ini juga memiliki kupon namun mengacu pada indeks pasar uang seperti LIBOR dan Euribor. Jadi bagaimanapun besarnya biaya yang kita dapatkan akan berubah dalam waktu sewaktu. Terus yang ketiga, obligasi berimbal hasil tinggi, di mana obligasi yang satu ini memiliki peringkat di bawah peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemerintah kredit. Maka dari itu jenis obligasi ini memiliki risiko yang sangat tinggi sehingga banyak investor yang mengharapkan suatu imbalan yang lebih tinggi juga. Obligasi tanpa bunga, di mana obligasi ini biasa dikenal dengan zero coupon bond, yakni obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Jenis obligasi ini diperdagangkan dan tidak memberikan potongan harga yang didapatkan dari nilai pari. Pemegang obligasi menerima secara penuh pokok hutangnya pada saat jatuh tempo. Obligasi inflasi, di mana obligasi yang satu ini juga biasa dikenal dengan istilah inflation linked bond, yakni obligasi yang pokok hutangnya mengacu pada indeks inflasi. Bunga yang dibayarkan cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan obligasi suku bunga tetap. Namun dengan berkembangnya pokok hutang sejalan dengan inflasi, maka pembayaran obligasi juga ikut meningkat. Terus selanjutnya yaitu obligasi indeks berbasis equity, di mana obligasi ini mengacu pada indeks yang merupakan indikator seperti penghasilan, nilai tambah ataupun indeks nasional. Terus adapun beberapa produk domestik obligasi yang berbeda dari keamanan pendapatan tetap standar karena pembayaran akhir didasarkan pada pengembalian ekuitas yang berdasarkan seperti yang dapat satu saham, yang dapat satu saham keranjang atau indeks ekuitas. Terus ada dibilang obligasi subordinasi, di mana obligasi ini memiliki peringkat prioritas lebih rendah dibanding dengan obligasi yang lainnya sehingga menimbulkan adanya likuiditas. Hal inilah yang kemudian menjadikan hierarki daripada kreditur karena seperti adanya pembayaran dari likuiditur, pembayaran pajak dan sebagainya. Terus obligasi abadi, di mana obligasi ini tidak memiliki masa jatuh tempo ataupun kalau ada yang memiliki masa jatuh tempo namun dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jenis obligasi ini dilihat dari didasarkan nilai tunai obligasi pada yang ada pada sekarang ini dan nilai pokok hutangnya hampir mendekati nol. Obligasi yang ke-9 yaitu obligasi atas unjuk, di mana obligasi ini adalah surat resmi yang tidak memiliki nama pemegang sehingga siapapun yang memegang obligasi tersebut akan dituntut dilakukan pembayaran atas obligasi yang dipegangnya. Jenis obligasi ini biasa diberikan nomor urut dan didaftar untuk menghindari pemalsuan. Terus obligasi tercatat, di mana obligasi ini memiliki nama kepemilikan yang telah didaftar dan dicatat oleh penerbit atau lembaga. Jadi semua jenis pembayaran baik bunga atau yang lainnya akan ditransfer langsung kepada pemegang obligasi tersebut. Yang terakhir yaitu terdapat obligasi pemerintah atau government bonds, yakni jenis obligasi ini langsung diterbitkan oleh pemerintah. Contohnya ORI, Obligasi Rakyat Indonesia.